Halo, semua pecinta film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Unstoppable. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan gangster yang berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang diculik oleh sebuah kelompok sindikat perdagangan manusia. Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Yuk langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkannya seorang lelaki yang berbadan besar yang bernama Dong Chul. Saat itu, ia bekerja sebagai kurir di pasar. Ia mengantarkan barang-barang pesanan para pedagang di pasar itu. Dan di situ diperlihatkan seorang preman yang selalu mengganggu para pedagang. Dia mendorong dan memaksa pedagang itu untuk pergi jika mereka tidak membayarnya. Tiba-tiba, Dong Chul mendapatkan telepon dari teman lamanya yang mengajaknya untuk berbisnis atau berinvestasi ke kepiting raja, yang diklaim akan memberikan kesuksesan pada Dong Chul. Setelah pertemuan itu selesai, Dong Chul menjemput istrinya yang bernama Jisoo untuk pulang bersamanya. Namun, Dong Chul merasa enggan memberitahunya bahwa ia telah menginvestasikan seluruh uangnya pada kepiting raja karena keuangan mereka saat ini sedang dalam kesulitan. Bahkan, mereka sudah memiliki banyak hutang yang sudah menunggak. Jisoo tidak menyukai keputusan Jong Sul untuk bermain investasi dan sejenisnya karena keuangan mereka dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, Dong Chul memutuskan untuk tidak memberitahunya. Kemudian, cerita beralih ke tempat lain, di mana kita diperkenalkan dengan seorang penjahat bernama Kitae. Kitae saat itu sedang berada di sebuah apartemen untuk menagih hutang kepada seorang pria tua. Karena pria tersebut belum memiliki uang untuk membayar seluruh hutangnya, Kitae kemudian segera menghabisi pria tua itu. Namun, ketika Kitae hendak menghabisi bapak tua tersebut, tiba-tiba anak perempuannya pulang dan melihat mereka sedang menyiksa ayahnya. Melihat bahwa bapak tersebut memiliki seorang anak perempuan yang cantik, Kitae mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Sebagai gantinya, Kitae membawa anak perempuannya sebagai pertukaran atas hutang-hutang sang bapak tua itu. Ketika kelompok Kitae pulang dari rumah bapak tua tersebut dan membawa putrinya yang telah dibius dan pingsan, tanpa sengaja mereka menabrak mobil Dong Chul. Dong Chul pun keluar dari mobilnya, tetapi ia bukan untuk meminta ganti rugi, melainkan meminta mereka untuk turun dan membuat laporan agar bisa mengklaim garansi mobilnya. Namun, anak buah Kitae justru melemparkan beberapa lembar uang kepada Dong Chul sebagai ganti kerusakan mobilnya. Jisoo melihat suaminya diperlakukan dengan tidak sopan, ia tidak terima. Jisoo kemudian turun dari mobil dan memarahi anak buah Kitae. Melihat Jisoo marah, Kitae turun bukan untuk menghentikannya, tetapi untuk memukul anak buahnya sendiri. Kitae meminta maaf atas perilaku buruk anak buahnya kepada Dong Chul, tetapi Kitae malah tertarik pada istri Dong Chul. Setelah kejadian itu, Dong Chul kemudian mendatangi ketua preman pasar di rumahnya untuk meminta pembayaran yang tertunda selama berbulan-bulan. Dengan rendah hati, Dong Chul memohon karena sangat membutuhkan uang itu untuk biaya hidup. Namun, ketua preman tersebut mengklaim tidak memiliki uang dan hanya memberikan sebagian kecil dari upah yang seharusnya Dong Chul terima. Meskipun tidak rela, Dong Chul terpaksa menerima uang tersebut. Singkat cerita, beberapa lama kemudian, Dong Chul dan temannya yang bernama Chun Sik
menunggu kabar tentang investasi kepiting raja mereka dari ketua park. Namun, ketua park memberitahu Dongchul bahwa kapal pengangkut kepiting raja mereka ditahan di Laut Cina karena berbagai alasan, dan mereka harus menunggu lebih lama hingga kepiting raja itu tiba di Korea. Dongchul pun dan temannya merasa sedih, sepertinya ia sudah ditipu oleh ketua park. Pada malam harinya, Dongchul mengajak Jisoo pergi makan malam di sebuah restoran mewah untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di sana, Dongchul memesan seekor kepiting raja. Namun, ketika Dongchul hendak memberi makan Jisoo, tiba-tiba Jisoo membicarakan tentang perceraian. Ternyata, keadaan ekonomi mereka sangat sulit saat itu, bahkan properti mereka akan disita oleh pihak bank. Sebab itulah Jisoo meminta cerai dengan Dongchul. Pada saat itu juga, Dongchul memberitahu Jisoo untuk tidak khawatir tentang keuangan mereka, karena ia telah melakukan investasi besar-besaran dalam bisnis kepiting raja yang akan memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Namun, mendengar hal tersebut, Jisoo semakin marah pada Dongchul karena bermain dengan hal-hal yang tidak pasti ketika keadaan ekonomi mereka sedang memburuk. Akhirnya, Jisoo pulang ke rumah sendirian dan meninggalkan Dongchul. Setelah pulang dari restoran, Jisoo masih marah pada Dongchul, tetapi ia masih merindukannya. Kemudian, Jisoo meminta Dongchul untuk segera pulang ke rumah. Dongchul sangat senang mendengar permintaan Jisoo tersebut. Namun, ketika Jisoo sedang menunggu Dongchul sendirian di rumah, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan memaksa masuk. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Kitae yang ingin menculik Jisoo. Setelah tiba di rumahnya, Dongchul sangat terkejut melihat keadaan rumah yang berantakan dan jendela yang sudah pecah. Ia pun panik dan langsung mencari istrinya, tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Dongchul segera melaporkan penculikan istrinya ke polisi, tetapi sayangnya mereka tidak dapat menemukan bukti apapun. CCTV di sekitar area tersebut ternyata sudah disabotase sebelum Jisoo diculik. Namun tiba-tiba, Kitae sendiri menelpon Dongchul saat ia masih berada di kantor polisi. Kitae mengancam akan membunuh Jisoo jika Dongchul melanjutkan laporannya. Kitae menawarkan pertemuan langsung agar mereka dapat membicarakan semuanya. Pada keesokan harinya, Dongchul pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Kitae. Tetapi setelah ia menunggu berjam-jam, Kitae pun tidak muncul. Kemudian, tiba-tiba ponsel Dongchul berdering. Dan ternyata, Kitae beralasan tidak bisa menemuinya hari ini dan malah menawarkan sejumlah uang yang besar dalam tas di depan Dongchul. Uang tersebut adalah bayaran untuk Jisoo agar Dongchul tidak merasa dirugikan karena Kitae telah menculik istrinya. Dongchul segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan membawa uang yang diberikan oleh Kitae sebagai bukti. Setiap harinya, Dongchul selalu ke kantor polisi untuk mengikuti perkembangan kasus penculikan istrinya. Sayangnya, pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak dalam menemukan Jisoo, dan Dongchul merasa putus asa terhadap pihak kepolisian. Dia pun akhirnya meminta bantuan temannya untuk menghubungi kenalannya agar bisa membantunya. Tetapi orang tersebut hanya bersedia membantu jika Dongchul berani membayar yang cukup tinggi. Dan disinilah kita akan melihat sisi asli Dongchul yang sebenarnya, di mana ia akhirnya pergi ke tempat ketua preman pasar untuk meminta seluruh uang upah yang belum dibayarkan. Dongchul pun akhirnya menghancurkan tempat itu dan menghajar seluruh anak buah preman pasar tersebut agar ia bisa mendapatkan seluruh uangnya tanpa kehilangan sedikit pun. 내 돈 가지고 와 빨리.
Setelah Dongchul mendapatkan semua uangnya, ia dan Junsik pergi menemui seseorang yang dapat membantu menemukan Jisoo. Kita sebut saja Detektif Jang. Namun, Dongchul tidak terlalu percaya pada detektif tersebut karena ekspresinya tidak meyakinkan. Dan detektif tersebut bahkan meminta biaya tambahan untuk mencari Jisoo. Dongchul pun memberikan waktu 24 jam agar detektif itu dapat menemukan Jisoo. Jika tidak, kontrak mereka akan dibatalkan. Tak lama kemudian, sang detektif ternyata berhasil menemukan bukti-bukti tentang siapa yang terlibat dalam penculikan Jisoo. Tak butuh waktu lama, mereka langsung menuju ke rumah pelaku yang diduga bersekongkol dengan Kite. Namun ketika mereka sampai di sana, orang tersebut ternyata hanya suruhan Kite yang membawa uang ke restoran pada waktu itu, dan ia ternyata bukan anggota Kite. Dongchul pun lalu mengumpulkan semua informasi yang ia ketahui untuk segera menemukan Kite dan Jisoo. Mereka segera bergegas menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Informasinya menunjukkan bahwa tempat itu adalah sebuah bangunan kosong yang berfungsi sebagai bar kecil dan tempat judi ilegal di mana mereka menjual nomor polisi mobil secara ilegal. Tanpa ragu, Dongchul masuk ke dalam tempat itu dan langsung mencari informasi dari orang yang telah membeli nomor polisi dari suruhannya tadi. Akan tetapi, tiba-tiba segerombolan orang wanita itu datang dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Namun, Dongchul tidak gentar sedikit pun, bahkan ia berhasil menjatuhkan seluruh preman tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang keberadaan salah satu anak buah Kite. Disinilah kita akan benar-benar mengetahui siapa sebenarnya Dongchul itu. Junsik menceritakan pada temannya bahwa Dongchul dulunya adalah mantan gangster yang sangat terkenal dan brutal. Ia sangat ditakuti oleh semua kalangan penjahat. Namun setelah bertemu dan menikah dengan Jisoo, Dongchul memutuskan untuk hidup dengan damai dan menjadi orang biasa. Karena Jisoo yang sangat dicintainya berada dalam bahaya, Dongchul terpaksa harus menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Scene beralih ke detektif. Ia kembali menemukan seseorang dan bukti-bukti yang dapat mengungkap siapa sebenarnya Kite dan di mana mereka berada. Mereka menemukan seorang pria yang bernama Chongyun yang juga bernasib sama dengan Dongchul, di mana istrinya telah diculik oleh Kite. Chongyun kemudian mengungkapkan sebenarnya tentang Kite. Dia adalah orang gila yang terobsesi dengan perdagangan wanita untuk dijadikan pelacur di bawah kendalinya. Kite selalu menculik perempuan yang sedang memiliki masalah keuangan dalam keluarganya, dan dia membayar atau menebus semua orang yang telah ia ambil istri atau anggota keluarganya sebagai kompensasi. Rata-rata, mereka semua menerima uang itu sebagai ganti rugi atas kehilangan istri atau keluarganya mereka. Setelah mendapatkan banyak petunjuk tentang Kite, Dongchul lalu teringat bahwa dia pernah mendapatkan kartu nama yang sama ketika mobilnya ditabrak oleh Kite beberapa waktu lalu. Dongchul langsung pergi ke tempat yang tertera di kartu nama tersebut dan ternyata benar adanya. Di sana, ia menemukan salah satu anak buah Kite yang menabraknya tempo hari. Tanpa banyak bicara, Dongchul segera membawa anak buah Kite ke tempat detektif untuk diinterogasi. Namun, saat mereka hendak menggunakan aki mobil untuk menyetrum anak buah Kite, tiba-tiba Kite menghubungi Dongchul. Kite merasa terganggu oleh perlawanan Dongchul, padahal selama ini tidak ada yang mengeluh tentang penjualan istrinya dengan uang yang ditawarkan oleh Kite. Karena kesal, Kite mengajak Dongchul untuk berlomba. Siapa yang bisa membunuh lebih dulu,
Dongchul yang harus membunuh anak buahnya, atau Kite yang harus membunuh istrinya terlebih dahulu. Karena ia tidak ingin kehilangan istri tercintanya, Dongchul pun akhirnya ikut permainan Kite dan ia berhasil membunuh anak buah Kite sebelum Jisoo tewas. Setelah itu, Kite meminta uangnya kembali jika Dongchul ingin istrinya selamat tanpa kurang sepeser pun. Sementara itu, anak buah Kite ternyata belum tewas karena Dongchul hanya membuat ia pingsan saja. Kemudian anak buah Kite memberitahu Dongchul semua yang ia tahu. Kite selalu menculik perempuan yang dianggapnya dapat menghasilkan uang banyak tanpa mempedulikan kondisi perempuan tersebut. Kite juga selalu memberi kompensasi kepada keluarga mereka. Namun sayangnya, anak buah Kite tidak mengetahui posisi Kite sekarang karena ia selalu berpindah-pindah agar jejak mereka tidak ketahuan. Sementara itu, karena Dongchul berencana mengambil istrinya dalam keadaan sehat, jadi ia terpaksa harus mengambil uang Kite yang telah disimpan sebagai barang bukti ke kantor polisi. Dongchul pun mengikuti rencana detektif tersebut supaya berhasil mengambil uang di kantor polisi tanpa diketahui. Jun-sik dan detektif lalu menyamar sebagai petugas kejaksaan agar dapat mengambil uang tersebut. Namun, usaha mereka ketahuan. Dongchul pun yang mendengar keributan di dalam kantor polisi, akhirnya ia membakar salah satu mobil untuk mengalihkan perhatian semua orang di dalam. Sehingga mereka berdua berhasil membawa uang itu keluar dari kantor polisi. Scene beralih ke Jisoo. Ia sedang berusaha keras untuk bisa keluar dari tempat penahanan bersama korban lainnya. Jisoo berusaha membuka paksa jendela agar mereka dapat melarikan diri. Ketika Jisoo berhasil keluar melalui jendela, sayangnya salah satu anak buah Kite melihat mereka dan teman Jisoo pun akhirnya tertangkap. Jisoo berjuang untuk melarikan diri dari tempat itu dan menghentikan taksi yang sedang lewat. Ia berusaha mencapai kantor polisi sebelum Kite berhasil mengejarnya. Namun malangnya, tepat di depan kantor polisi, Jisoo malah ditangkap kembali oleh Kite yang telah lebih dulu tiba di sana. Dongchul yang telah tiba di tempat persembunyian Kite langsung menghajar dan menghabisi seluruh anak buah Kite yang berada di sana. Sementara itu, Jun-sik dan detektif menyelamatkan para wanita yang akan dipindahkan oleh anak buah Kite. Meskipun Dongchul sendirian yang sudah sangat kelelahan, ia tetap mengerahkan semua kemampuannya untuk menyelamatkan Jisoo. Ia berhasil menghabisi seluruh anak buah Kite yang ada di sana hanya seorang diri. Akhirnya, pihak kepolisian berhasil mengejar mereka dan menyelamatkan para wanita yang diculik oleh Kite. Namun, Dongchul masih terus mencari Jisoo yang berhasil ditangkap kembali oleh Kite. Tanpa disengaja, Dongchul bertemu Kite saat di tengah jalan. Dan Dongchul pun langsung mengejar mereka. Akan tetapi, pengejaran Dongchul tidaklah mudah karena Jisoo berada di dalam mobil bersama Kite. Jika Dongchul melakukan kesalahan sedikit saja, ini bisa mengancam nyawa Jisoo. Kejar-kejaran di antara mereka cukuplah lama. Mobil yang dikendarai oleh Kite hampir keluar dari jalur. Karena tidak ingin Jisoo terluka, Dongchul langsung menghadang mobil Kite tepat di depannya, sehingga Dongchul pun terperosok keluar dari jalan. Melihat mobil Dongchul yang sudah rusak parah, Kite kemudian mendekati Dongchul. Ia mengira bahwa Dongchul sudah mati. Akan tetapi,
Ternyata Dongchul masih hidup dan berhasil menghajar Kite sampai ia puas. Akhirnya, Kite terkapar tak berdaya karena telah bermain-main dengan Dongchul. Dongchul akhirnya berhasil menyelamatkan Jisoo dan beberapa wanita yang diculik oleh Kite. Kelompok tersebut juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dongchul pun kini dianggap sebagai pahlawan karena telah membongkar bisnis perdagangan manusia tersebut. Setelah kejadian itu, tidak lama kemudian, kapal yang mengangkut kepiting raja investasi Dongchul sudah tiba di Korea. Ternyata investasi kepiting raja itu benar-benar berhasil. Dan berkat investasi tersebut, kondisi ekonomi Dongchul kini sangat membaik. Bahkan sekarang Dongchul memiliki restoran sendiri untuk Jisoo dan dirinya. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian bisa memahami alur ceritanya. Sampai jumpa.